berdiri pada abad ke-13 hingga abad ke-16. Wilayah kekuasaan Majapahit mencapai hampir seluruh Nusantara. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kartanegara Kerajaan Singasari. Pada tahun 1292 Masehi, di dalam hutan di bumi Nusantara, seorang bangsawan bernama Raden Wijaya beserta dengan para prajuritnya sedang mencari lahan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Baginda Raja, ini ada buah maja untuk Terima kasih Patiku, aku juga sedikit lapar. apa yang membuat Baginda Raja tidak menyukai buah yang hamba berikan? Kan begitu Patiku, jika buah maja ini langsung dimakan rasanya akan lebih baik. Jika dimasak akan terasa lebih enak. Tapi tunggu dulu, tujuan kita untuk melakukan perjalanan ini untuk mencari lahan buat kerajaan, bukan? Benar Baginda, apa hubungannya buah maja yang pahit ini untuk tujuan kita? Tiba terlintas di pikiranku, jika kerajaan ini yang kita dirikan sudah berdiri, aku akan menamainya Kerajaan Majapahit. Majapahit, karena lahan yang kita bangun buat kerajaan dikelilingi begitu banyak pohon maja yang terasa sangat baik. Itulah alasan Raden Wijaya mengapa ia memilih nama Majapahit untuk menjadi nama kerajaannya. Akhirnya kerajaan berdiri dengan nama Majapahit pada tanggal 15 bulan Kartika 1215 Saka atau 10 bulan 11 1293 Masehi. Setelah kerajaan Majapahit berjalan di bawah pemerintahan Raden Wijaya, Raden Wijaya pun memiliki patih bernama Ranggalawe dan Lembu Sorak. Ranggalawe dan Lembu Sorak merasa tidak puas atas kedudukannya sekarang. Mereka menginginkan tahta kerajaan dari Raden Wijaya dan berencana untuk melakukan pemberontakan. Setelah mereka usai menyusun rencana pemberontakan mereka, ia pun pergi ke kerajaan untuk menemui Raden Wijaya. Akhirnya, pertarungan pun tidak dapat dihindari. Akhir dari pertentangan itu adalah sebuah pertarungan yang mengakibatkan Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309. Dan untuk menghormati Raden Wijaya, dibuatlah patung dalam bentuk Raden Wisnu dan Siwa Raden Wijaya pun digantikan oleh Jaya Negara. Namun tidak disangka Jaya Negara menggauli seorang istri tabu yang bernama Tabib Tanca. Tanpa sepengetahuan Jaya Negara, Tabib Tanca ternyata telah mengetahui hal tersebut. Hingga pada akhirnya pada malam saat semuanya telah terlelap, Tabib Tanca memasuki kamar Jaya Negara dan membunuhnya dengan menusuk Jaya Negara. Jaya Negara meninggal pada tahun 1328. Setelah peristiwa pembunuhan itu, Jaya Negara digantikan oleh sepupunya Tribuana Tunggadewi. Jaya Wiswardani. Di dalam masa pemerintahannya banyak terjadi pemberontakan. Salah satunya pemberontakan di Sadek dan Kuti pada 1331. Pemberontakan ini berhasil ditumpas oleh Gajah Mada, engkau telah berhasil membantu kerajaanku dalam pemberontakan di Saden dan Kuti. Aku sangat berterima kasih padamu dan berkat pengabdianmu, aku akan mengangkatmu menjadi Pati Mengkubu. Baginda, jika kau menganugerahi sebagai Pati Mengkubu, tentu saja kau pantas mendapatkan gelar tersebut sebagai buah pengabdianmu. Pada tahun 1336, Tribuana menunjukkan Gajah Mada sebagai Dewi Hayam. Wuruk kehilangan penasehatnya dan menyebabkan kerajaan menjadi guncang ganji. Persaingan dan intrik politik di antara keluarga kerajaan pun terjadi setelah Hayam Wuruk meninggal pada 1389. Hayam Wuruk adalah putri mahkota Kusuma Wardani yang menikahi sepupu putrinya sendiri yaitu Pangeran Witra Mawardana. Hayam Wuruk juga memiliki seorang putri dan selirnya Wirabumi yang juga menuntut haknya atas tahta. Kau kemari. Berani sekali kau mengambil alih tahta kerajaan dari anakku. Apakah kau tahu dia belum siap menjadi raja di kerajaan ini? Apa? Tidak siap? Dia siap menjadi raja jika dia mau, karena itu memang
antara Wirabumi dan Wardana meletus menjadi perang Parengpek 1404. Parengpek artinya perang bertahap demi tahap dalam tempo lambat. Pihak yang menang pun silih berganti. Kadang pertempuran dimenangkan oleh pihak timur, kadang dimenangkan juga oleh pihak barat. Akhirnya pada tahun 1406 pasukan barat dipimpin oleh Bret Tumapel Putra Wardana menyerbu pusat kerajaan timur. Wirabumi menderita kekalahan dan melarikan dari menggunakan perahu pada malam hari. Dia dikejar dan dibunuh oleh Raden Gajah alias Brana Rafi yang menjabat sebagai Ratu Istana Barat. Raden Gajah Mada membawa kepala Wirabumi ke Istana Barat. Wirabumi kemudian dicantikkan di ilung bernama Giri Sapura. Kematian Wirabumi secara tidak langsung menyebabkan semakin melemahnya kerajaan Majapahit, serta timbullah benih dendam di dalam keluarga. Dengan melemahnya kerajaan Majapahit, terjadilah penyerangan oleh pasukan kerajaan Asam Demak, pimpinan Raden Patah yang menyebabkan keruntuhan